Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari rumah Tuhan ini saya menyapa kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama mengikuti jalannya ibadah pada saat ini. Dan memulaikan ibadah, saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 29, bait 1 dan 2, patut segenap yang ada. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita menyanyikan PKJ nomor 27, bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Segala serafim kerubin pujilah Dia.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta di dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 43, bait 1 dan 2, Tuhan kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kita menyanyikan PKJ nomor 126, baitnya yang pertama, hanyalah Yesus juru selamat. Yesus,
Dipersilakan jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita menyanyikan PKJ nomor 187 bait 1 dan 3, Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri. Pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah ini, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Jauhkan dari kami kuasa-kuasa yang tidak mempermuliakan Engkau, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan saat ini boleh kami pahami. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 123
ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berharap kepada Anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa hal ini tidak akan mengurangi makna dalam persekutuan dalam ibadah ini. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada di dalam persekutuan, Tuhan hadir dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini berdasarkan judul perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yaitu berharap kepada anugerah Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengaminkan bahwa kita boleh ada saat ini itu karena anugerah dari Tuhan. Kita boleh bersama dengan keluarga kita oleh karena anugerah dari Tuhan. Kita boleh menikmati berbagai berkat, itu juga karena anugerah dari Tuhan. Teristimewa saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini, pergumulan atas pandemi COVID-19, kita boleh ada dan dikaruniakan kepada kita, diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, keselamatan Tuhan beri kepada kita. Itu juga adalah bukti dari anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan.
sola gratia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Walaupun kita yang terus berjuang berusaha, tetapi yang memberi kehidupan ini hanyalah Tuhan. Maka kita sepenuhnya mengharapkan rahmat darinya, serta pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 123 yang menjadi pokok pemberitaan firman saat ini, pemazmur menggunakan metafora, yaitu tuan dan hamba, untuk menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kehidupan hamba bergantung pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup dari Sang Tuan. Di saat susah, pada saat menderita, hamba akan datang menemui tuannya, berharap untuk mendapatkan belas kasih dari tuannya. Pada ayat 3 dan pada ayatnya yang keempat secara singkat menunjukkan bahwa pemazmur memohon agar Tuhan memandangnya serta mengasihaninya, karena sungguh ia mengalami penghinaan sampai merasa kenyang. Pada ayatnya yang ketiga. Lalu saudara-saudara, mengapa pemazmur mengatakan sampai kenyang? Nah saudara, perut adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita ini. Penghinaan yang pemazmur alami sudah sampai pada tahap mempengaruhi seluruh tubuh dan juga menyinggung jiwa. Sehingga pada ayatnya yang keempat dikatakan, jika kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menghina dan siapakah yang mengolok-olok pemazmur tersebut? Dalam ayatnya yang keempat disebutkan ada dua kelompok, ada dua bagian pelakunya, yaitu orang-orang yang merasa aman, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sombong. Lalu siapakah yang dianggap kelompok orang-orang yang merasa aman? Ini bisa saja tertuju pada orang-orang yang hidupnya sudah mapan, orang-orang yang memiliki posisi yang aman, orang-orang yang sudah berkecukupan secara ekonomi dan status sosialnya. Ia punya jabatan, ia punya pangkat dan lain sebagainya. Kelompok yang lainnya adalah orang-orang yang sombong, adalah orang-orang yang tinggi hati, orang yang suka merendahkan derajat orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih benar dari orang lain,
merasa diri lebih suci dari orang lain, merasa tidak berdosa, merasa lebih rohani daripada orang lain, sehingga mengakibatkan orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang sombong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penghinaan dan olok-olok, kedua kelompok tersebut sangat berat ditanggung oleh pemazmur. Dan pemazmur tidak memiliki jalan lain selain ia harus memohon belas kasihan atau perlindungan dari tuannya. Siapa tuannya? Tidak lain adalah Tuhan. Karena pemazmur menyadari kehidupannya ada di dalam otoritas Allah saja. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin pernah memiliki pengalaman serupa dengan pengalaman yang dirasakan oleh pemazmur. Saudara dan saya pernah dirundung, pernah tertekan, pernah diolok-olok, bahkan kita dihina oleh orang lain. Bisa hal itu terjadi mungkin karena iman percaya kita kepada Kristus. Kita dihina, kita diolok-olok mungkin karena soal ekonomi kita, soal status sosial kita, dan banyak hal yang lain yang membuat kita dihina ataupun diolok-olok. Jika hal itu terus-menerus dialami, kita akan mengalami penderitaan batin. Jiwa kita pun akan tertekan. Akibatnya, kita tidak hanya lelah, kita tidak hanya lemah secara mental, tetapi juga secara jasmani yang dapat berujung pada penyakit. Namun saudara-saudara, melalui kitab Mazmur 123 ini, saudara dan saya sungguh diingatkan untuk meminta pertolongan Tuhan sebagai benteng kehidupan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Ketika hati kita ini tertekan, ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam ancaman, hanya Dia, hanya Tuhan menjadi benteng bagi kita semua. Dalam kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya dan Allahku. Nah, saudara-saudara, berdoalah dengan sungguh-sungguh, meminta belas kasih Tuhan agar Tuhan hadir dalam kenyataan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menanggung beban hidup ini, pergumulan-pergumulan hidup ini. Hanya karena belas kasih-Nya, saudara dan saya dapat menghadapi setiap pergumulan, persoalan, penderitaan hidup ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya
agar kita mendapat belas kasihan dari Tuhan? Jawabannya adalah kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita, dimanapun saudara dan saya berada. Wajib bagi kita untuk mengasihi mereka, seperti yang tertulis dalam nas pembimbing kita dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dengan demikian saudara, kita pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 140 bait 1 dan 2, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman, tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cepat, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh.
yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan PKJ nomor 149 bait 1 sampai 3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan tiang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya amat dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit ataupun yang sementara dalam proses pemulihan. Saudara-saudara kita yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Oma Levina telah selesai menjalani operasi. Kekasih kita Dimas dan Justin, kita doakan Bapak Pendeta Musa Pangala yang saat ini dirawat di rumah. Kita doakan Bapak Benyamin yang akan menjalani operasi ginjal. Bapak Benyamin ini adalah saudara kandung dari Ibu Diaken Adol Fitri. Kita doakan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang akan berhari ulang tahun, masa depan anak-anak kita, lansia, janda duda yatim piatu, para hamba-hamba Tuhan. Kita tetap doakan atas pergumulan, atas pandemi COVID-19 ini. Pemerintah, aparat penegak hukum, para wakil rakyat, kita doakan persembahan syukur
yang telah kita persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita mendoakan akan pekerjaan warga gereja dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, oleh karena kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami boleh menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami boleh menerima kekuatan, kesehatan, serta keselamatan oleh karena anugerah dari Tuhan. Teristimewa ya Bapa, pada hari Minggu ini, hari yang Engkau kuduskan, kami boleh beristirahat dari rutinitas kami untuk kebutuhan jasmani kami. Kami ada dalam persekutuan beribadah kepadamu, walaupun saat ini kami laksanakan di tempat kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, jika kami ada di dalam tekanan, jika kami ada dalam pergumulan, jika kami ada di dalam penderitaan, hanyalah kepada Tuhan kami memohon pertolongan. Hanya Tuhan benteng kehidupan kami, sehingga apa yang kami rasakan dalam hidup ini, seberat apapun pergumulan derita kami, di dalam Tuhan Yesus pasti akan teratasi. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu akan menguatkan bagi kami untuk menjalani hidup dan kehidupan dalam berbagai tantangan-tantangan yang akan kami hadapi. Ya Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang boleh ada dalam persekutuan saat ini, walaupun terlaksana di rumah mereka masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi makna dalam ibadah ini. Karena kami percaya bahwa di tempat kami masing-masing Tuhan ada menyertai, hikmat dari Tuhan memperlengkapi kami semua, sehingga ibadah yang kami laksanakan di tempat kami masing-masing benar-benar akan menjadi berkat bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami meyakini bahwa Tuhan akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Mereka di dalam aktivitas mereka akan menikmati, mengalami, menerima kasih dan berkat-berkat Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan dijalani dengan sukacita. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami
yang saat ini ada dalam pergumulan oleh karena ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, ataupun mereka yang tidak kami sebutkan nama mereka, yang juga saat ini ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ya Bapa di sorga, kami memohon Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan akan memberkati perjuangan mereka. Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang terus memberikan topangan, mendampingi mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Dokter, seluruh tenaga medis, Tuhan akan memberkatinya. Mereka akan menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Lewat pelayanan-pelayanan yang mereka beri kepada mereka yang sakit, di dalam pertolongan Allah serta di dalam waktu Allah sendiri, mereka akan merasakan sukacita dan kelegaan dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan penyakit yang mereka derita saat ini hanyalah di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Benyamin yang sedang menunggu untuk pelaksanaan operasi ginjal. Ya Bapa, secara manusia, sungguh hal ini membuat Bapak kekasih, keluarga dan kami semua ada di dalam kekhawatiran. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang perlu kami ragukan dalam hidup ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib dari segala tabib. Tuhan akan terus berperkara. Tuhan akan memberkati para dokter yang akan menangani Bapak kekasih ketika menjalani operasi. Ke dalam tangan Tuhan ya Bapa, kami serahkan perjuangan yang dilakukan oleh Bapak kekasih bersama dengan rumpun keluarga. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan 1 tahun yang mereka jalani. Umur panjang Tuhan telah anugerahkan, dan hari ini ya Bapa, mereka bersyukur, berterima kasih kepadamu dan memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menerima, menyempurnakan sukacita dan ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Pertolongan dari Tuhan terus mereka rasakan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu yang akan datang sesuai tanggal kelahiran mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan pengharapan mereka hanyalah di dalam pertolongan Allah dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan pribadi mereka.
sehingga tepat pada tanggal kelahiran mereka di minggu yang akan datang, mereka boleh menyambut sukacita lewat pertambahan usia mereka, dan mereka kembali akan bersyukur, berterima kasih, dan memberi persembahan syukur sebagai pengakuan dan kesaksian iman mereka atas pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian ya Bapa, menjadi sukacita dan kebanggaan bagi kami kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga kami, dan menjadi sempurna ya Bapa sukacita dan kebanggaan kami dengan masa depan yang terindah yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang berjuang dalam pendidikan, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat, kemampuan dan kecerdasan, dan pada akhirnya mereka akan sukses dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan akan memberkati pekerjaan yang mereka kerjakan. Lewat pekerjaan yang mereka lakukan, mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan senantiasa memberi kemudahan, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan kesemuanya ini akan membawa sukacita serta untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu. Tuhan mengenal keberadaan mereka, Tuhan tahu harapan mereka, Tuhan tahu cita-cita mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Olehnya Bapa, kami hanya mempertaruhkan di dalam kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati mereka sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini akan dijalani dengan sukacita. Demikian kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang Engkau utus untuk melayani domba-domba Allah sesuai tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan akan memberkatinya. Hikmat kemampuan Tuhan anugerahkan dengan melakukan tanggung jawab ini dengan baik, dengan tulus. Mereka pun akan menikmati berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan. Demikian ya Bapa, dengan pergumulan kami atas pandemi COVID-19 ini, ya Bapa, virus corona ini sungguh menakutkan bagi kami secara manusia, karena dalam kenyataan banyak orang yang terpapar, banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Ya Bapa di sorga, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, oleh instansi-instansi terkait untuk menekan peningkatan atas virus corona ini. Berbagai himbauan disampaikan oleh pemerintah bagi masyarakat. Berbagai hal diupayakan oleh mereka yang berkepentingan, yang bertanggung jawab dengan situasi dan kondisi ini. Tuhan senantiasa akan memberkati mereka. Kiranya berbagai upaya yang dilakukannya benar-benar ya Bapa akan menjadi berkat bagi masyarakat. Demikian ya Bapa, kami sebagai masyarakat
yang baik dan yang bertanggung jawab, kami senantiasa akan mendukung serta melakukan himbauan dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, sehingga benar-benar ya Bapa, di hari-hari yang akan datang kami akan menjalani kehidupan dalam sukacita. Kami percaya bahwa dalam pergumulan atas pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam waktu Allah sendiri, virus corona ini dapat teratasi. Bagi kami manusia adalah mustahil, tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Olehnya Bapa, kami pertaruhkan hidup dan kehidupan ini serta pergumulan atas pandemi COVID-19 ini hanyalah di dalam pertolongan, di dalam kuasa Allah. Kami mempercayakannya di dalam kasih kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, pemerintah, aparat penegak hukum, para wakil rakyat yang Engkau percayakan untuk mengemban tugas yang mulia ini, kami memohon Tuhan akan terus memberkati mereka, hikmat kemampuan Tuhan anugerahkan, dan roda pemerintahan ini boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan memberikan kenyamanan dalam kehidupan kami di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur, berkenan Tuhan untuk menguduskan dan memberkatinya. Kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan akan memberkati mereka dan memakai mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah menyertai dan memberkati mereka, warga jemaat Tuhan, dalam pekerjaan mereka seminggu yang mereka jalani. Itu pun menjadi pengharapan serta dalam doa kami kepadamu. Tuhan akan menyertai mereka seminggu yang akan dijalani. Kuat, sehat, serta keselamatan akan menjadi milik mereka. Ada begitu banyak berkat-Mu yang Tuhan telah persiapkan dan mereka akan dapatkan melalui usaha serta pekerjaan mereka. Pada hari ini Bapa, tubuh jiwa kami serahkan hanyalah di dalam pertolongan Allah sendiri. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang merencanakan untuk berpergian. Tuhan akan menyertai mereka sehingga mereka tiba dengan selamat di tempat yang mereka tuju. Dan saatnya ketika mereka akan kembali, kasih dan kuasa Tuhan akan mereka rasakan, sehingga mereka akan kembali berjumpa dengan keluarga, jemaat, dan masyarakat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Demikian bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan kami, terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena keluarga, oleh karena pendidikan, di mana saja mereka berada, Tuhan akan menolong dan memberkati. Dan pada saatnya Bapa, kami akan berjumpa di dalam pertolongan Allah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur, pengharapan kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 117, ada yang tanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyikan PKJ nomor 178, baitnya yang pertama, Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusaranku seperti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah minggu pada saat ini. Tuhan akan menolong serta memberkati kita semua. Dan kita tetap berdoa dengan situasi kondisi kita, pergumulan bersama atas pandemi COVID-19 ini.
Kita percaya bahwa dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, pandemi COVID-19 ini di dalam pertolongan serta di dalam waktu Allah dapat teratasi. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.